Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verlezo. Pada hari ini, saudara, kita ingin mengungkap 5 fakta sopir Fortuner yang ngaku adik jenderal kini jadi tersangka. Nah, ini saudara, ini seru ya. Saya ulang lagi nih, 5 fakta supir Fortuner yang ngaku adik jenderal kini jadi tersangka. Supir Fortuner berkendaraan ugal-ugalan di jalan tol Jakarta Cikampek hingga terlibat cekcok mulut dengan pengendara lain, ya kan? Supir Fortuner memakai plat dinas TNI dan mengaku-ngaku sebagai adik jenderal. Mabes TNI turut menyelidiki kasus seorang pria pengemudi Fortuner berplat dinas Mabes TNI yang arogan mengaku adik seorang jenderal setelah menyerempet pemobil lain di tol Jakarta Cikampek atau Japek, ya kan? Hasilnya, plat dinas yang digunakan tersebut ternyata palsu, saudara. Pengemudi arogan yang menggunakan plat dinas Mabes TNI ternyata plat dinas palsu. Itu kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar saat diminta konfirmasi pada hari Senin tanggal 15 April, saudara. Nugraha mengatakan plat dinas TNI dengan nomor registrasi 84337 garing 00 itu merupakan milik seorang purnawirawan. Pemilik plat dinas kini sudah membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait kasus yang ada. Puspom TNI melakukan pengecekan di sistem database Regiden Korlantas Mabes Polri. Ya kan? Mobil tersebut terdaftar dengan nama pemilik Asep Adang yang kemudian diketahui sebagai seorang purnawirawan Pati, ujarnya. Di sisi lain, Polda Metro Jaya juga melakukan penyelidikan. Pelaku berinisial PWKA akhirnya ditangkap di kawasan Jakarta Pusat pada Selasa, tanggal 16 April. Karena berikut rangkumannya, saudara. Satu, ya kan, sopir Fortuner ditangkap. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indra Adi, ya kan, membenarkan pelaku telah ditangkap. Saat ini pelaku masih diperiksa oleh polisi. Benar, sudah diamankan dan sedang dilakukan pendalaman. Itu kata Ade Ari saat dihubungi oleh Detik pada hari Rabu tanggal 17 April 2024. Kedua, sopir Fortuner jadi tersangka dan ditahan. Polisi menetapkan pengemudi Fortuner arogan yang mengaku-ngaku adik jenderal sebagai tersangka pemalsuan plat dinas TNI. Tersangka PWKA kini ditahan di Polda Metro Jaya. Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli saat dihubungi pada hari Rabu tanggal 17 April. Titus mengatakan tersangka PWKA dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Berikut ini bunyi pasal tersebut, saudara. Nomor 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang dipergunakan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut
seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Nah, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun penjara. Yang kedua, diancam dengan pidana yang sama. Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, ya kan, seolah-olah sejati jika pemakainya surat itu dapat menimbulkan kerugian. Ketiga, motif pemakai plat dinas TNI ya. Mabes TNI memastikan plat dinas yang digunakan PWGA, yaitu sopir mobil Toyota Fortuner yang arogan di tol Jakarta Cikampek atau Japek, yang mengaku sebagai adik seorang jenderal, palsu, saudara. Jadi pelaku memalsukan plat dinas untuk menghindari ganjil genap di Jakarta. Adapun motif yang bersangkutan memalsukan plat dinas TNI dengan nomor registrasi 84337-00 tersebut semata-mata untuk menghindari peraturan lalu lintas ganjil genap di wilayah Jakarta. Itu kata Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar saat dihubungi pada hari Rabu tanggal 17 April. Nugraha memastikan PWGA bukan anggota TNI. Pelaku berprofesi ya kan, sebagai pengusaha. Dan hasil pemeriksaan dipastikan yang bersangkutan merupakan warga sipil yang berprofesi sebagai pengusaha, bukan seorang anggota TNI. Itu imbuh daripada keterangan tersebut. Yang keempat, ya kan, membuang plat TNI di Bandung. Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli mengungkapkan peristiwa itu terjadi pada 10 April 2024. Pelaku memakai plat dinas TNI palsu lantaran ruas tol Jakarta Cikampek saat itu sedang diberlakukan ganjil genap. Karena plat itu ganjil, dia berinisiatif mengubah platnya pakai plat dinas, itu kata Titus saat dihubungi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024. Saat berkendaraan di jalan, ya kan, pengemudi Fortuner terlihat cekcok mulut dengan pengemudi yang lain, saudara. Dan menjadi viral, ya kan, menjadi viral setelah kejadian itu. Dia ini langsung ke rumahnya dan bersembunyi di rumah kakaknya di Jakarta Timur. Kejadian tersebut ribut, saudara. Jadi kemudian terjadi keributan di jalan tol dan menjadi viral. Dia telepon kerabat lainnya, saudara. Kemudian petunjuk kerabatnya itu agar membuang plat nomor itu. Nanti kami akan cari platnya, saudara, ya kan, yang dibuang di Bandung. Yang kelima, sembunyikan Fortuner di rumah kakak, ya kan. Polisi menangkap pria pengemudi Fortuner berplat dinas TNI yang mengaku-ngaku adik jenderal, ya kan, saat cekcok dengan pengendara lain di tol Jakarta Cikampek. Pria tersebut kabur dan menyembunyikan mobilnya di rumah kakaknya usai kejadian viral tersebut, saudara. Jadi setelah kejadian itu, dia ke rumah kakaknya karena bersama dengan istrinya, itu kata Titus. Titus mengatakan mobil Fortuner yang digunakan untuk oleh pelaku juga ditemukan di rumah kakaknya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Mobil Fortuner tersebut disarungi dan plat dinas TNI sudah dibuang saat polisi mengamankannya.
Mobil ada di rumah tersebut ditutup dengan terpal penutup mobil. Platnya dibuang. Itu kata seorang petugas yang memeriksa ke rumah tersangka PWKA ini, saudara. Eh, Memang itulah, saudara. Ini adalah sebagai peringatan bahwa mereka yang suka ugal-ugalan, mereka yang suka show force, apalagi dengan menggunakan plat TNI dan itu adalah palsu, ini adalah hanya sebagai mungkin untuk sebagai show force saja, saudara. Tapi dia tidak tahu permasalahannya. Begitu timbul sekarang, begitu bermasalah karena dia melakukan tindakan dan dia berurusan dengan seorang wartawan. Inilah jadi fatal, saudara. Diviralkan oleh yang ditabrak dan akhirnya si pengusaha ini kan yang mengaku pengusaha akhirnya ditangkap oleh Polda Metro Jaya dan sekarang kasusnya ke Polda Metro Jaya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan kepada kita semua ya. Dan ini adalah saudara yang belum subscribe nih, yang belum subscribe tolong di-subscribe, di-like dan dikasih komen. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. God bless you all.